A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur pagi ini masih diberi kesehatan, kesempatan Allah untuk melanjutkan ngaji kita. Masih pembahasan asma wa sifat ya, tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah yang baik sekaligus di dalamnya ada sifat-sifat baik. Nah, salah satunya kita bahas pagi ini, Allah disebut dengan Al-Muhsin. Al-Muhsin. Artinya Al-Muhsin itu yang maha baik atau yang maha memberikan kebaikan. Al-Muhsin. Nah, ini bisa dipahami, Al-Muhsin ini juga kita yakini Allah sebagai pemilik dan sumber kebaikan-kebaikan. Jadi hakikat pemilik dan sumber kebaikan-kebaikan ya Allah. Karena Allah Al-Muhsin. Dan kemudian Allah melimpahkan semua kebaikan-kebaikan itu, banyak sekali kebaikan-kebaikan itu ke makhluknya. Dalam bentuk apapun kebaikan itu. Jadi Allah menciptakan air misalnya itu untuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk makhluk manusia, hewan, tumbuhan, karena dengan air manusia bisa minum, bisa mandi, bisa nyuci. Hewan juga demikian, bisa minum, mandi. Ya, untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan perlu disiram air. Ini contoh kebaikan. Kebaikan air juga, kebaikan air kalau misalnya ada kebakaran ya, kalau apinya pengen kita matikan dalam kebakaran ya nyiramnya pakai air. Ya. Jadi Allah ciptakan api tapi juga ciptakan air ya, sebagai solusi mengatasi api kalau ada kebakaran. Itu contoh kebaikan itu. Ya. Segalanya ya, sampai kebaikan dalam tubuh kita ya, termasuk keindahan dalam buhutnya. Jadi kebaikan-kebaikan itu ya bisa dilihat dari manfaatnya, sangat bermanfaat misalnya. Dari sisi keindahan ya indah banget, baik gitu. Ya. Jadi bisa dilihat dari situ kebaikan itu. Ya. Jadi posisi yang tepat, struktur yang tepat gitu ya. Ya. Jadi struktur pohon memang seperti itu ya, itulah kebaikan untuk pohon. Jadi akarnya di bawah ya, sebagai pemegang kendali tumbuhan supaya enggak ambruk kan gitu kan. Kemudian memasak makanannya juga lewat akar itu yang disirami, yang dipupui, yang dicampur jadi satu dengan tanah. Ya, tanah yang mengandung berbagai unsur kimia yang bermanfaat untuk tumbuhan. Ya, sementara daunnya di atas menangkap sinar matahari, menjadikan fotosintesa, kemudian memasak makanannya, sehingga jadilah tumbuhan itu kemudian tumbuh dari kecil menjadi besar ya, dari biji terus lalu panen dan sebagainya. Itu juga kebaikan ya. Nah, jemaah sekalian, Allah yang menciptakan virus ya, penyakit itu, tapi Allah menyiapkan obatnya dan bahan obatnya ya, Allah menyiapkan bahan obatnya itu. Kecuali memang penyakit tua yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau ini kalau dianggap penyakit ya, sebenarnya tua itu ya mungkin bukan penyakit lah. Itu prosesnya Allah, itu tua itu ya, yang tidak ada obatnya. Artinya yang jenenge umur tambah rasa dibalikke mundur meneh. Dan umure 50, 60, 70 tak balik ning dadi selawe ngono. Engko balik neh ning tak balikke meneh matine kapan anu. Jadi waktu berjalan terus, artinya bumi berputar pada porosnya, bumi mengitari matahari,
sehingga waktunya berputar terus. Itu contoh juga kebaikan. Bumi itu punya gravitasi, itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Ya kebaikannya ya kita bisa jalan di atas bumi. Kalau nggak ada gravitasi kita melayang terus itu. Nggak bisa itu mendirikan bangunan di atas bumi karena gendengnya bisa melayang itu karena nggak ada gravitasi misalnya. Itu kebaikan ya. Wah itu kalau ngitung-ngitung nggak habis-habis. Kebaikannya Allah bahkan tidak terbatas ya. Jadi setiap manusia ada kebaikannya, dalam diri manusia, dalam diri hewan ada kebaikannya, dalam diri tumbuhan ada kebaikannya, di dalam diri air, api, angin, batu, sungai, laut, planet-planet, wah beh itu ada kebaikannya. Allah itu Al-Muhsin, Maha baik, yang maha memberi kebaikan. Allah itu sumber dan pemilik semua kebaikan. Nah di Quran sama sekalian, Al-Muhsin ini digunakan dalam bahasanya dalam bentuk fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi makna fi'il atau kata kerja itu adalah bahasa itu menunjukkan aktivitas, bahwa Allah selalu bergerak, Allah selalu berbuat, ya, berbuat kebaikan. Itu Allah sendiri yang menyatakan di Quran. Nanti banyak ayatnya, seperti misalnya ini ayat yang sangat populer ya, sering saya sampaikan juga di dalam Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin itu ya berbuat baik ya, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah ahsana walaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita manusia itu ya tidak terbatas. Semua kenikmatan yang kita terima, semua rezeki yang kita terima, itulah bentuk kebaikan dari Allah. Kita diberi sehat ya, itu kebaikan. Tapi kebaikan kesehatan yang kita terima dari Allah itu harus kita imbangi. Kita juga berbuat baik. Kalau tadi wa ahsin, kamu berbuat baik, kama ahsana wa ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Lah Allah itu sudah berbuat baik apa? Ya banyak banget, tidak terbatas. Kita itu diberi tubuh, struktur tubuh, fungsi tubuh yang kayak gini, apalagi ditambah kesehatan, dan itu semua kebaikan. Bahwa lubang hidung kita itu menghadap ke bawah, itu kebaikan. Ya. Bahwa mulut itu dilengkapi ada bibir, ada gigi, ada lidah, itu satu kebaikan. Kan dengan itu kita bisa makan minum itu. Tenggorokan kita ada pita suaranya, dengan itu mulut bisa bicara, ada suara keluar. Itu adalah kebaikan. Ya. Jadi otak kita di kepala itu menjadi pusat saraf kemana-mana bagian tubuh ya. Kemudian otak kita itu menyimpan semua informasi yang diterima oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh kulit kita, oleh hidung kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, apa yang kita rasakan dulu, kemudian masuk dalam diri kita, disimpan di otak. Kemudian otak itu bekerja, diolah. Apa yang disimpan tadi diolah. Otaknya berpikir, kreatif berpikir, menganalisis dan sebagainya. Kemudian setelah diolah menghasilkan ide gagasan. Ide gagasan itu diungkapkan lewat lisan. Jadi saraf otak menuju lisan perintah, lisan kamu ngomong. Yang kamu omongan yang disimpan di otak. Oke. Sehingga apa-apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang keluar di pikiran kita. Apa yang kita jelaskan ke orang lain. Seorang guru jelaskan ke muridnya itu ya apa-apa yang ada di kepala gurunya itu dijelaskan lewat mulutnya. Itulah kebaikan. Sehingga informasi yang disimpan di otak itu tidak mandek di otak, enggak.
kita harus ngalir. Air yang sehat itu air yang mengalir, saudara. Ya, air yang sehat itu air yang mengalir. Ya, mengalir kemana-mana, bermanfaat untuk semua saja. Tapi kalau airnya mandek, mampet, mandek, apa meneh wis ana kotoran, jelas bau nanti air itu. Jelas bau. Bau itu terakhirnya nggak manfaatkan. Ya. Jadi karena airnya mandek di situ sehingga sawah-sawah pada kering itu. Ya. Karena mandek di situ ada bau mengganggu bau orang. Ya. Maka air yang terus mengalir itu bermanfaat. Ilmu yang terus mengalir itulah bermanfaat. Kalau ilmu mandek di otak kita, ya, pinternya dipek dhewe, ini berbau nanti itu ilmunya itu. Ya, kalau sudah berbau numpuk, ya akhirnya bisa meracuni orang banyak. Ya. Maka ilmu itu harus terus mengalir. Ya. Pikirannya dibuka, mengalir lewat mulut, dijelaskan ke orang lain. Ya. Kalau itu bentuknya konsep, bentuknya ide, membuat sesuatu, kemudian dibuktikan dengan membuat sesuatu, akhirnya manusia berkarya. Itulah kebaikan-kebaikan. Jadi kalau udara panas kita sedia AC sehingga membuat nyaman, itu kebaikan. Kalau di negara dingin, apalagi musim dingin, ya ada heater namanya, ada lempengan baja yang di ruangan panas, itu pemanas ruangan, itu satu kebaikan. Ya. Jadi makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita supaya sehat bertahan hidup, itulah kebaikan dari Allah. Ya. Jadi kalau ngitung-ngitung nggak habis itu kebaikan Allah. Nggak kuat kita ngitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah itu nggak akan bisa. Semua nikmat itu adalah kebaikan dari Allah. Semua nikmat itu kebaikan dari Allah. Dan kita nggak bisa ngitung jumlahnya nikmatnya apa. Jadi kebaikan Allah itu tidak terbatas. Di ayat lain, kalau tadi Qasas 77, ini Yusuf 100. Ini ungkapannya Nabi Yusuf ini. Ya. Beliau mengatakan begini, Nabi Yusuf, waqad ahsan nabi id akhrajani minas sijni wajah abikum minal badwi. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Waqad ahsana Rabbi. Ada kata ahsana. Ini dalam bentuk fi'il ahsana itu berbuat baik. Nah, nanti kalau di hadis Allah disebut dengan sebutan yang pakai isim kata benda, yaitu muhsin. Jadi kalau ahsana sebagai fi'il, al-muhsin itu sebagai isimnya. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kami dari dusun. Itu perbuatan baik. Ketika contoh lain, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Ya, itu adalah kebaikan untuk Nabi Musa itu. Nah, jemaah sekalian, jadi ini makna. Ya, kemudian di dalam hadis ya, sebentar, saya nyebutkan lagi ayatnya, tak tambah deh. Misalnya At-Tolak 11, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah berbuat baik ya, yaitu dengan memberi rezeki kepadanya, ya, kepada manusia. Jadi kita diberi rezeki apapun itu kebaikan Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ya. Itu di surah As-Sajdah 7. Yang memperindah segala sesuatu, yang memberi kebaikan secara sesuatu yang Dia ciptakan. Yang namanya keindahan itu ya bentuk kebaikan. Jadi
Ya kemarin Rabu ya saya sampaikan di masjid, Allah Al-Jamil Maha Indah Yubil Jamal, itu mencintai keindahan. Ya, ada seorang ahli yang mengatakan yang namanya beauty, keindahan, is goodness. Keindahan itu kebaikan. Itu salah satu definisinya. Jadi semua yang baik itu indah. Sehingga Allah itu Al-Muhsin, yang maha baik. Allah itu ihsan, Allah itu ahsan Allah ilaika. Allah itu berbuat baik, Allah maha baik. Allah itu Al-Jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Ya. Kemudian juga ada misalnya Al-Mu'minun 14 ya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maha suci Allah, pencipta yang paling baik, terbaik pencipta. Ahsana khaliqin. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah maha baik. Ya. Allah maha memberi kebaikan. Kebaikan Allah itu kebaikan yang sempurna. Ketika Allah memberikan kebaikan, pemberian kebaikan dari Allah itu sempurna. Tetapi jamaah sekalian, ya. Jadi saya pernah baca satu hadis itu, kebaikan Allah itu sempurna 100% itu. Ya. Kemudian Allah, saya pakai istilah saya kalau ini, nyuwil kebaikannya yang hanya dijual 10% untuk diberikan kepada manusia semua ketika di dunia. Jadi kenikmatan kebaikan untuk manusia di dunia ini yang sekarang 6 miliar sekitar jumlahnya itu hanya kira-kira 10% dari kenikmatan Allah yang sangat luas itu. Nah sekarang jamaah sekalian, di dalam hadis kata Al-Muhsin, istilah Al-Muhsin itu memang di dalam bentuk isim. Isim. Dalam bentuk isim itu kata benda, misalnya di hadis riwayat Imam Tabrani dari Anas bin Malik ya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Wah, masyaallah, ini luar biasa ini. Idza hakamtum, kalau kamu memutuskan perkara, menghukumi manusia itu, fa'dilu, maka hukumi dengan adil, berlaku adillah. Wa idza qataltum, kalau kamu membunuh, membunuh manusia itu boleh, tapi ada apa syariahnya, ada aturannya ya. Jadi hukuman mati boleh diberikan kepada orang pembunuh ya. Beberapa mungkin 2 pekan lalu 1-2 pekan lalu lah, di TV itu di pengadilan diputuskan seorang laki-laki yang sudah agak tua di Jawa Barat, pembunuhan beruntun ya, anak dhewe dibunuh, bojone dhewe dibunuh, tetangganya dibunuh, terutama TKW hanya untuk ngesir barangnya, uangnya. Ada kurang lebih 9 orang baru dibunuh, langsung dikubur, dikubur. Itu ancamannya diancam hukuman mati, atau mungkin sudah diputuskan itu hukuman mati. Ya nggak apa-apa, pantas itu dapat hukuman mati misalnya itu. Nah kembali ke hadis tadi. Jadi kalau kamu membunuh ya manusia, membunuh hewan ya, menyembelih hewan itu ya, fa'ahsinu, maka ya bunuhlah dengan baik. Kalau fa'ahsinu di sini masih fi'il ya.
Nah, yang isimnya di sini. Jadi sebentar, membunuh dengan baik itu artinya apa ya? Ya ngikuti syariatullah yang maha baik. Siapkan pisau sangat-sangat tajam, hadapkan ke kiblat binatangnya. Ya. Kalau ada antrian binatang yang nanti ditutupi, jangan sampai melihat temannya dibunuh. Nah gitu. Kemudian menghadap kiblat sangat tajam. Jangan lupa pasti harus membaca basmalah ketika sebelum menyembelih. Karena basmalah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu semacam izin kepada Allah karena ingin mencabut nyawa kambing, nyawa ayam. Nyawa hewan itu miliknya Allah. Kalau kita ingin menyembelih ayam untuk tumpengan misalnya ya, atau untuk nyate nyembelih kambing misalnya, ya harus izin sang pemilik nyawa kambing, nyawa ayam. Itu Allah, minimal membaca basmalah. Ya, nanti dibaca bacaan-bacaan yang baik, yang lain ya nggak apa-apa. Ya, ditambah takbir juga nggak apa-apa. Ya itu fa'ahsinu. Ya mengapa tajam? Ya karena tajam itu cepat menyelesaikan penyembelihan sehingga hewan itu tidak terlalu lama menderita sakit. Harus tajam. Ya. Nah, ini tadi fa'ahsinu tadi, berbuat ihsanlah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah muhsinu yuhibbul muhsinin. Allah itu muhsin. Nah, ini bentuk isimnya di sini. Allah itu muhsin. Al-muhsin itu yang maha baik, yang maha memberikan kebaikan. Juga bimakna Allah itu sumber dan pemilik semua kebaikan. Yuhibbul muhsinin, yang mencintai kebaikan. Maka sesungguhnya Allah itu yang maha baik, yang mencintai kebaikan. Maka sesungguhnya Allah itu yang memberi kebaikan, yang mencintai kebaikan. Nah, jemaah sekalian, ini hadis Tabrani ya. Jadi makanya manusia kita ini kalau ingin berbuat baik, dan memang harus berbuat baik ya, untuk berbuat baiknya itu baik itu ngikuti ukurannya yang maha baik ya. Jadi kalau yang baik-baik tapi kembali kepada ukuran otak nafsu manusia, itu menjadi relatif, menjadi terbatas, bahkan satu dengan orang lain itu bisa bertentangan ya. Kebaikan polisi sama pencuri boleh jadi beda ya. Jadi si A menganggap ini baik, si B menganggap oh ini sangat baik, si C menganggap oh ini setengah baik, si D menganggap oh seperempat baik. Engkau si E mengatakan oh enggak baik, enggak ada kebaikannya. Ya kayak gitu kalau baik itu dikembalikan kepada otak pikiran nafsu manusia. Maka kebaikan itu dikembalikan kepada yang maha baik, al-muhsin, Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu urusan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam memutuskan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan ngikuti nafsunya, ngikuti maunya kelompoknya, ya gerombolannya, grupnya, partainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini riwayat Abdur Razak dari Saddad bin Aus. Nabi menyatakan innallaha muhsinu yuhibbul ihsan ila kulli syai'in ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha fal yuhitta ahadukum safratahu
wal yurih dzabihatah. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsan, mencintai kebaikan. Ila kulli syai'. Jadi Allah itu mencintai kebaikan terhadap apapun. Ya. Kepada manusia, kepada hewan, kepada siapa-siapa. Ya. Bahkan Allah tetap berbuat baik kepada mereka manusia yang ingkar kepada Allah. Allah itu masih berbuat baik kepada orang-orang yang syirik kepada Allah, yang kufur kepada Allah, masih berbuat baik kepada orang-orang yang nggak mau sholat, masih berbuat baik. Nyatanya Allah itu tetap mengalirkan oksigen di alam ini, tetap mengalirkan air di alam ini, sehingga semua manusia yang sholat atau yang nggak sholat, yang muslim atau kufur, kabeh masih bisa minum, masih bisa mandi. Itu kebaikannya Allah. Jadi kembali ke hadis ini ya, Allah itu sesungguhnya maha baik, mencintai kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah, kalau kamu nyembelih tadi seperti tadi, maka berbuat baiklah ketika terhadap sembelihannya itu, gitu ya. Apabila kamu berkorban, ya Mas, ya, berkorban sembelihan binatang kurban, itu ya tetap berbuat baik ketika korban. Ya. Kemudian satu lagi, hendaklah kalian mengasah pisau kalau dalam menyembelih tadi ya. Mengasah pisau dulu, membuat nyaman hewan sembelihannya. Ya. Kalau membuat sakitnya sebentar aja terhadap hewan itu. Kemudian yang ketiga, tadi dikatakan di hadis yang kedua itu jelas innallaha muhsinun. Muhsin itu sebagai isim, sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga sama, innallaha azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Itu. Ini isinya hampir sama dengan kedua tadi. Fa idza qatal ahadukum falyuhsinu maqtulah. Kalau kamu membunuh, ya, bunuhlah dengan baik, ya. Wa idza dzabaha falyahita safaratahu hul, ya, wal yurih dzabihah, gitu. Dzabihatah. Jadi jika kamu menyembelih, hendaklah ngasah pisau, membuat nyaman hewan yang disembelih. Itu wujud kebaikan kita kepada hewan yang mau kita sembelih. Ini luar biasa yo. Kepada hewan aja kita diperintah untuk berbuat baik. Apalagi hewan yang mau kita matikan, mau kita makan dagingnya, itu masih kita diperintahkan Rasulullah untuk berbuat baik. Ya, karena Allah itu maha baik. Jemaah rahimakumullah, sebentar lagi. Kemudian makna Allah Al-Muhsin, ya, itu Allah maha baik itu tadi kebaikannya itu kebaikan sempurna, meliputi segalanya, dan pemberian yang sempurna, pemberian yang sangat baik. Ya. Sempurna itu nggak ada cacatnya, dan Allah nggak punya cacat. Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak punya negatif. Ya. Jadi sempurna, sempurna. Ya. Jadi kita nggak boleh memandang miring Allah, naudzubillah, ya. Mungkin suudzona, jangan. Nah jemaah sekalian, jadi kebaikan Allah itu meliputi banyak, karunia, nikmatnya, ya, kemurahannya, kemuliaannya, anugerahnya, wis semualah. Jadi ini sifat yang memang lazim bagi Allah, ya. Jadi tidak ada makhluk yang lepas dari kebaikan Allah, enggak. Semua makhluk
Ya, kalau sekarang ini manusia hidup itu 6 miliar kurang lebih manusia hidup ya. Semua itu dapat kebaikan. Semua hewan dapat kebaikan. Semua tumbuhan dapat kebaikan. Tidak peduli tumbuhan kecil atau tumbuhan besar, tumbuhan yang berbuah atau tidak berbuah, semua ada kebaikan. Ya contoh konkretnya lah, Allah ciptakan matahari menyinari bumi, semua yang di atas bumi, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, air, sungai, kabeh itu merasakan hangatnya sinar matahari, manfaatnya sinar matahari. Yang kalau untuk tumbuhan lewat daunnya memasak makanan, fotosintesa lewat itu. Dengan sinar matahari masuk ke daun, hijau daun itu. Nah ini kebaikan. Jadi kita merasakan suhu yang hangat, yang panas ya. Kalau nggak ada matahari ya beku semua itu. Itu kebaikan Allah. Ya. Dan Allah menggilirkan matahari. Tidak selamanya satu negara 24 jam matahari itu enggak. Digilir. Ya, maka di bumi persada Nusantara Indonesia ini ya, kita menemui matahari di timur namanya pagi gitu ya. Naik dikit namanya zuha. Nanti kalau matahari di atas kita namanya zuhur. Kalau nanti sudah condong ke barat itu ya, itu namanya asar. Ke barat lagi namanya sore, namanya senja. Udah kalau nanti terbenam, siang selesai, panas selesai, diganti namanya malam. Malam itu dingin, siang panas. Itulah kebaikan Allah, memutar siang malam, memutar panas dingin. Ya. Jadi separuh dapat panas, separuh tidak. Itu digilir oleh Allah. Separuh dapat pagi, separuh tidak dapat pagi, dan seterusnya digilir. Semuanya dapat itu. Memang kalau di negara mendekati kutub ya, utara atau selatan, itu memang jatah mataharinya tidak banyak. Jadi misalnya saja ya, negara-negara yang dekat kutub utara misalnya, kalau Ramadan itu ya, itu hampir setiap hari, mungkin siangnya itu mungkin cuma 20-21 jam aja gitu. Ya, malamnya cuma 2 jam 3 jam udah. Itu karena posisi ya. Makanya manusia itu diperintahkan ya, banyak yang tinggalnya agak di tengah, tidak di kutub utara dan kutub selatan. Ya, walaupun masih ada yang tinggal sana. Saya kira itu aja ya. Silakan ada pertanyaan nanti. Karena waktunya ya, saya ada undangan. Kalau ada silakan. Mbak, monggo Mbak. Silakan. Monggo. Kalau iblis itu apakah itu diciptakan bukan untuk keburukan? Oh iya. Kan tadi asal ya. Kalau diciptakan dari juga dari ini kan keburukannya bukan ya, jadi pada prinsipnya Allah itu menciptakan segalanya menurut kehendaknya. Sak gelem terserah Gusti Allah ngopo gitu. Ya. Kemudian manusia mempersepsikan macam-macam. Ada persepsi baik, ada persepsi setengah baik, ada yang buruk, ada yang sangat buruk dan sebagainya. Persepsinya manusia. Nah, dalam hal iblis misalnya ya, kita tahu di Quran ada disebutkan. Jadi ketika Allah perintah kepada malaikat, kepada iblis untuk sujud hormat pada Adam, maka malaikat tunduk patuh karena memang malaikat itu kerjanya taat aja. Tidak ada yang tidak taat ya. Kerjaannya taat gitu. Ya wis taat itu. Sujud itu. Tapi kemudian sebaliknya iblisnya enggak mau gitu. Ya, bahkan dia menyatakan
oh saya itu terbuat dari api lebih baik dari tanah daripada muncul kesombongannya. Ya. Nah kemudian setelah menyampaikan itu, iblisnya malah njaluk meneh. Ya cara Jawa ini kayak yati ngerogoh lempet rempelong. Ya. Minta pada Allah supaya diberi kesempatan goda manusia, mengajak ke neraka. Kemudian atas kehendak Allah diizinkan. Iblis diizinkan goda. Tapi Allah kemudian tidak tinggal diam karena Allah memberikan, ya kalau istilah saya ya senjata itulah kepada manusia untuk melawan nanti iblis, setan yang ngajak ke neraka itu. Senjatanya apa? Senjatanya ya firman Allah, kitabullah, ajarannya Allah. Terus diberi contoh para nabi dan rasul, contoh-contohnya itu. Ya. Dan ini ada kebaikannya. Jadi Allah itu memberi kesempatan jin goda manusia ngajak neraka, mengizinkan. Itu ada kebaikannya. Jadi bukan bayangan kita Allah berbuat buruk kemudian pengen disiksa, enggak. Jadi justru dengan Allah mengizinkan iblis goda manusia itu, hikmahnya adalah manusia itu hidup dengan perjuangan. Ya, ada proses ikhtiar. Allah itu menciptakan macam-macam semua makhluk itu dengan proses ikhtiar, usaha, perubahan yang macam-macam. Ya. Jadi untuk panen kayu jati yang bagus itu kan nunggu 15 tahun lagi panen, 20 tahun lagi panen. Sementara kalau nanam padi cuma 3 bulan, 4 bulan panen. Ya, itu kebaikan Allah seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai mukmin ya jangan sampai itu menjadi pandangan negatif bahwa Allah itu mengizinkan setan goda manusia untuk ke neraka. Allah itu menciptakan neraka, karena kita pikiran kita negatif. Ya. Jadi jangan negatif. Jadi justru kita kembali ke prinsip lah. Ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Ya terserah, dia yang maha kuasa, dia yang menciptakan alam, dia yang menguasai alam, dia yang menciptakan manusia, terserah. Ya. Dan kita itu tinggal terima aja, tentu dengan kebaikan dan husnudzon, persangkaan baik. Allah itu ciptakan tubuh manusia kayak ginilah. Mata 2 melihat, telinga 2 mendengar, taruh kanan kiri, sudah kaki di bawah untuk jalan, ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita itu tinggal terima kok, Mau protes, ya silakan. Maksud saya cuma diberi mata 2 ya, saya pengen mata 4 ya Allah, misalnya gitu ya. Maksud cuma 2 mata, protes ya, nggak mau. Nggak terima, kayak loro kira terima. Ya lu papat. Mosok sikil ya loro ya, sikil ya papat ya Allah, ndelok papat sing bisa. Mosok ngono gitu. Ya. Kita itu tinggal terima apa aja. Ya. Jadi justru Allah mengizinkan setan itu letak perjuangan manusia untuk melawan setan. Sehingga akan terbukti siapa-siapa yang menjadi Abdullah, hambanya Allah, atau ada yang menjadi abdus syaitan, hambanya setan, hambanya nafsu itu. Ini akan terlihat. Ya inilah kepandaian Allah, kebaikan Allah di dalam menciptakan itu. Jadi terhadap Allah itu ya harus selalu positif kita itu. Ya ayyuhan nas, manusia, antumul fuqara ilallah, kamu itu lo fakir terhadap Allah. Fakir itu artinya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, surah sopo, surano apa-apa. Nih kalau orang Jawa mengatakan, ini pernah saya sampaikan, tak ulangi lagi. Urip kuwi sadurunge nglakoni kadewayang ana dalange. Ya, jalani aja, jalani maunya Allah yang hidup kita. Seperti wayang kulit, kita itu cuma wayang kulit, dalangnya Gusti Allah.
Ya, saya belum pernah wayang kulit protes sama dalangnya, itu nggak pernah. Ya, wayang kulit itu mesti manut dalangnya. Arep leboke kotak ya leboke kotak. Mosok leboke kotak terus metu meneh, metu dhewe ngono iki gak ono. Wayang kulit leboke kotak terus jebol kotake metu meneh gak ono. Gak ono ngono iki gak. Ya. Terus ditokke arep dimainke ora gelem. Arep dimainke malah melayu lunga ning ndi ngono. Ya. Jadi kalau ada manusia kok pandangan negatif kepada Allah, ya, protes pada Allah, apalagi kufur tidak taat pada, itu lebih rendah derajatnya daripada wayang kulit itu. Oh, wayang kulit itu manut, not ora tau protes sama menungso gitu, protes. Ya. Gitu aja saya kira ya. Untuk hari ini. Sudah ya, cukup ya. Ada lagi enggak? Cukup aja deh. Oke. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.